yang sebenarnya agak ditinggalkan dengan tim lain, tapi ini tetap menjadi intisari untuk gameplay dari RRQ. Wah, ini menarik sih karena kayak force Onyx buat pakai hero-hero yang mungkin punya damage ya buat Kairi-nya. Dan kalau misalkan yang dilihat untuk punya damage kayaknya paling mentok Alpha. Karena linknya juga ada di ban, Havennya juga ada di ban. Ini back sana dia juga Oh, Lancelot. The old classic Kairi ya. Oke, ini dia deretan hero yang memang sudah diamankan. Sangat-sangat kaget juga mungkin kita melihat Vexana dan Lancelot. Jadi langsung saja di Hour Caster bakar semuanya. Welcome to Grand Final! Bersama dengan Intermas dan juga Au pastinya untuk mengawal siapa yang akan mendapatkan trofi terbaru dari MPL Indonesia Season 15. yes, jangan lupakan ini trofi Immortal yang dimana ini trofi pertama terbaru yang harus didapatkan oleh dua tim. Dua raja, satu juara, dan bahkan ingat Onyx kali ini bangkit dari peringkat 9. Kalau RRQ bangkit dari kegagalan season sebelumnya. Konsistensi yang harus dipertunjukkan juga oleh kedua belah tim. Best of 7 akan semakin dramatis. Bukan hanya dramatis, kita tidak mungkin menunggu adanya match cepat, tapi kita pasti menunggu adanya match keras. Betul? Part 3, apakah akan terjadi? Harusnya kita akan lihat bersama-sama karena Land of Dawn sudah menanti kita untuk membuka game yang pertama. Dua raja, satu juara. MPL Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Wah, five grand final memang selalu membuat merinding tentunya. Tapi di arah tengah sudah terlihat bagaimana agresivitas dari Suns yang memberikan poke damage terhadap Rin sehingga setengah dari full HP-nya sudah harus tergerus. Sementara itu Wonder dan River sudah mulai dikuasai juga oleh Onyx. Dan ini dia keuntungan Kiboy dengan Kalea. Dengan kondisi dia bisa melakukan cover atau bloodman yang dia terhadap Suns. Dan yang belumnya, Waduh, kalau kita lihat ini Kairi bakal coba untuk di-poke dulu ya. oh Kairi jangan sampai terbakar. Satu poin kill bisa didapatkan. Retribution bahkan harus dikeluarkan. Zoning out udah mulai terjadi. 4 pemain dari Team Onyx melakukan cover. Ketimbang Kairi harus kehilangan turtle pertama mereka. Iya, rugi banget pastinya ya. Tapi so far so good untuk keduanya. Tabrakan dari Sujin juga udah mulai coba untuk mengganggu. Kiboy tapi belum punya Tsunami Slam, itu tidak mungkin cukup untuk dia melakukan team fight. Reset adalah sebuah jawaban atas hampir kehilangan Kairi. Ngeri banget ya kayak ngelihat sama-sama nyebrang juga ke area jungle-nya. Seperti biasa kalau kita ngintip juga, gitu. Tapi Idol, walaupun sekalipun di commit, dia butuh damage tambahan. Karena satu hal yang mungkin belum dikeluarkan sama Idol adalah Revitalize dan itu sangat dibutuhkan untuk di turtle ini. Benar, penting banget ya pastinya. Gimana caranya bisa memenangkan setup terutama RRQ bisa menggunakan adanya efek sisi yang besar dari Dairen juga untuk bisa mengganggu nantinya dan membantu ke area setupnya. Dairen bisa melakukan stand up menuju ke Vincent mencari level 4 terlebih dahulu. Walaupun mereka berada dan Sojin langsung membuat Sunflake yang mundur ke belakang. Tapi setup menuju ke arah Turtle belum mereka miliki. K-Boy memberikan vision untuk 3 pemain dari tim RRQ. Meskipun begitu, ingat ini berada di level 3 untuk Real. Ya, dan ini informasi mahal juga. Saatnya nggak ada flicker. Bisa aja ditabrak. My dan malah ada God, lihat Kairi mencoba untuk datang tapi ditutup oleh Sword Tyrant. Dengan pertama execution-nya cancel. Dapatkan Retribution yang on point. Berhasil di tangan dari seorang Riz. Ternyata Retribution-nya base. Membuat tim RRQ hampir saja kehilangan satu mereka yang pertama. Flicker dari Kiboy menyelamatkan dirinya dan zoning out dari Tyrant. Membuat Kairi terhenti pergerakannya. Real, itu dia penalty zone. Yang langsung connect ke arah Kairi 2 kali dia ancang-ancang. Mau Phantom Execution, cuman bayangannya aja. Gak jadi. 2 gitu. kali ya. Mau maju gak bisa dan itu dia tugas yang bagus banget untuk bagaimana EXP laner. Sebagai frontliner, sebagai yang nge-zoning juga dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ. Mereka bisa secure ke arah dari turtle yang pertama. Oke, secure ke arah Turtle tapi bukan berarti mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tapi ini dia dengan dua-duanya pesawat. Ya kan, dua-duanya tapi lihat di depan sana. Dengan adanya Onyx sebagai 3 prediksi dan RRQ 1 bukan tanpa alasan, memang Onyx too strong. Onyx bangkit dan bahkan Riz di depan sana bersama dipaksa menuju ke arah belakang termasuk dari tim Onyx hampir saja mendapatkan tapi Tsunami Slam for nothing. Purify save day for this time. Membuat Onyx kehilangan Tsunami Slam. Tapi informasi yang sering kita dapatkan adalah satu orang yang berani ngeluarin Tsunami Slam untuk trigger Purify itu Baloyski. Baloyski dan sekarang Kiboy. Kiboy. Tapi ya informasi Purify itu tadi memang stroke tapi Lucky. Zoning out terlalu sakit dari sang Giant bakal Lutfi akan menemukan. Oh my God, Tyrant!
berhasil menutup jalan dari Kairi itu langsung lebih dalam lagi dan membuat Purpose ke tim RRQ. Berhasil steal, terhadap Particle Buff. Dan lihat itu dia, turret travel dari Breeze. Berhasil melakukan rotasi dengan sangat cepat membuat para pasukan tim Onyx mereka kehilangan jungle-nya. Ya, early yang cukup baik dari RRQ, mereka dapetin banyak banget keuntungan. Dan komit yang dilakukan oleh Onyx untuk menuju ke arah Rins ternyata belum menjadi trade dan Sutujin. Hati-hati. Masuk ke arah down tier top lane. Ingat ini Savero. The rookie monster from Onyx. Savero. Pernah 1 lawan 4. Savero menggetarkan playoff Jakarta International Velodrome. Jangan lupakan, ini Savero sekali lagi. Didikan Paman W. Paman W, benar. Uncle W ya. Alright, tapi turtle yang kedua sekarang sudah muncul juga. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim. Sembari menjalankan tugasnya masing-masing dan ya, dengan menuju menit yang kelima, pertukaran lane sudah dilakukan juga oleh Toy yang bergerak ke arah bawah sebagai... Oh my god, Tsunami Slam, no following up damage, berjuang sama Kairi. Lagi gaming yang berhasil mendapatkan risk. Membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan satu kill. Tapi jangan lupakan, Kairi harus menuju ke arah belakang. Savero is coming. This is Savero, the rookie monster from Onyx. Berhasil mengusir, walaupun bukan point kill. Oke, Sutujin mencoba untuk masuk lagi tapi tidak akan ada inisiasi berlebih yang ingin dilakukan oleh RRQ. Selagi mereka juga kekurangan dari segi quantity-nya. Really? Mereka berani masuk dan jangan. Itu dia Kairi. Salah satu the power of jungler yang dimiliki dari Onyx. Bisa dibilang sempat menjadi number 1 jungler on the world. Aha. Tidak bisa dibungkiri dengan Lancelotnya, jujur. Kairi Lancelot. Ini benar-benar salah satu review yang gua tunggu banget untuk seorang caster melihat Kairi dengan Lancelotnya. Diobatin ya. Diobatin ya. banget. Karena dari kemarin kita ngeliat unique pick-nya bahkan kan ke Julian ya kalau mau main Assassin juga. Tapi sekarang Lancelot kembali muncul. Walaupun memang keuntungan masih dipegang sama RRQ ya, tapi udah mulai coba untuk dikejar lagi oleh Onyx dengan dapatnya turtle kedua juga tadi. Sementara dari itemization-nya dari kedua belah mid laner sama-sama dengan adanya Glowing One mencoba untuk menutup atau mempersempit lagi adanya efek lifesteal, efek heal juga terutama untuk Alea yang cukup penting karena emang healnya gak terlalu gede. Tapi lumayan banget kerasa untuk bisa menjawab jangka panjang. Dengan kehilangan 1.500 gold, sadar gak? Apa tuh? RRQ harusnya lebih aware. Mereka memang unggul, tapi lihat gimana cara Onyx nge-handle laning mereka. Bahkan 1.500 gold ini sangat tidak ada artinya untuk para pasukan dari tim Onyx. Gold is just number. Yap, tapi... Lihat, invasinya nggak terlalu menyeramkan untuk 1.500 gold di early. Iya ya, masih agak coba untuk sedikit menahan juga, nggak mau yang terlalu agresif. Tapi RRQ mereka punya keuntungan yang cukup banyak dari segi draft yang mereka bawakan. Macro play. Louis dan juga Moskov ini bakal jadi PR nantinya. Apalagi kalau misalkan Onyx dalam keadaan yang tertekan. Lane jauh ini bakal susah banget pastinya nantinya untuk dikontrol. Oke, problem utama yang dimiliki dari Onyx adalah mereka jangan sampai termakan dengan delay waktu yang diberikan oleh RRQ untuk Toy. Toy diberikan delay waktu yang sangat banyak untuk membawa game ini menuju ke mid to the late game. Minimal banget ada di late game. Karena itu Toy baru bisa untuk team fight. Karena dari tadi early game, Toy. Dan teorinya kalau kita ngelihat ya, RRQ kan menjalankan match lebih banyak ya. Karena kan mereka sempat turun juga ke lower bracket. Yes. Dan mereka belajar banyak banget nih. Terlihat bagaimana mereka mengontrol sekali dari hype yang dibawa walaupun unggul, tapi agak sedikit ketahan jadinya. Betul Jadi banget. bisa jadi plus dan minus soalnya. Betul banget. Lihat menuju ke arah Turtle. Arah pasukan dari Team Onyx telah memberikan vision yang sangat jelas. Mencoba untuk melakukan sedikit delay supaya Kairi bisa mendapatkan para pembuat terlebih dahulu. Bahkan Savero sampai turun gunung untuk membantu team fight. Didok ditutup jalan untuk bisa maju. Tapi sebenarnya masalah utama mereka ada di Dairen. Jangan sampai Dairen melakukan zoning out. Kairi masih mencoba mobil ke arah Turtle. Dan Turtle yang kedua dapat jalan oleh pasukan dari Team Onyx. Luti masuk terlalu dalam. Jangan sampai Luti mengeluarkan flickernya untuk defensif. Dan didapat sana. Para pasukan dari Team Onyx mencoba dibalikan kembali ke depan. Tsunami Slam! Keyboy! Right at the moment. Berhasil mendapatkan satu momen terhadap Sutujin. Tapi Sutujin ter-take down. Membuat para pasukan dari Team Onyx mereka mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Itu dia Kairi dengan Lancelotnya. Dapat terus kecil. One last hit dan Kairi bermain dengan puncher and following up from Keyboy. Merubah segalanya. Untung total untuk Onyx. Oke, dan walaupun memang agak ke-distract sedikit ya dengan adanya dorongan dari Toy itu sendiri. Tapi team fight 5 versus 5. Onyx sangat-sangat kuat dengan banyaknya sisi yang mereka bawakan. Dan sabarnya juga Keyboy membuka Tsunami Slam. Terpancing Sutujin untuk bisa menumbangkan Lutfi. Right in the moment. Tapi ragu banget untuk tim RRQ untuk bisa melakukan kontes. Maju-maju atau mundur-mundur hingga Dairen dengan tidak ada penalty zone yang keluar tadi. Ketahan ya. Ketahan, dia tidak bisa mengeluarkan. Dan kondisi di sana, kita tahu Keyboy memiliki Tsunami Slam. Jadi Sutujin itu melakukan kesalahan yang cukup fatal kalau saya bilang. Alright.
Dengan modal ya, dengan satu War X. Mengejar Kairi, yakin dari 1000 orang dan Kairi dengan zone for nothing. Itu dia, dari sekian banyak orang mengejar Kairi menjadi sebuah prioritas. Sebuah pertanyaan yang cukup besar untuk tim RRQ. Oke, upaya objektif mungkin yang ingin dilakukan oleh RRQ juga mengusir Kairi untuk tidak memberikan adanya power clear di arah bawah. Sehingga sebuah hidden turret berhasil untuk dikantongi juga. Walaupun memang akhirnya ada upaya yang dilakukan oleh Xavero di arah atas dan pencurian terhadap satu buah purple buff. Tapi di balik Sutsujin dengan sifatnya dia yang dingin, karakternya yang menyeramkan. Tapi ternyata agresivitas ada di dalam dirinya. Galak ya. Dari hari kemarin, walaupun dia turun sama Onyx, tapi itu karena keganasan debakan Keyboy dengan Tsunami Slam, tanpa following up damage, mencoba untuk berkar badan saat bahkan Khalid dengan flicker yang dikeluarkan. Komentar sangat baik, tapi ini dia Xavero mencoba mendapatkan risk, damage yang terlalu besar, David kelas depan sana, belum bisa mendapatkan point kill, tapi Xavero, the rookie monster from Onyx, membalikan semua ke kanan demi dari tim RRQ, bahkan seakan-akan Dairon tidak memiliki daya power untuk bisa bertahan dengan damage yang cukup kuat. Kairi masih mau lebih, mencoba untuk melakukan sedikit distraction, tapi Lord terbuka dengan sangat bebas. Xavero, itu dia. Satu sosok rookie yang begitu bersinar untuk kali ini. Terbuka kesempatan untuk Onyx secure menuju ke arah wardnya. Dan PR-nya adalah ini gak ada stopper pasti untuk bisa menghentikan laju Lancelotnya Kairi. Betul sekali, mereka tidak punya stopper pasti. Tapi mereka benar-benar mau ngedelay permainan yang dimiliki dari tim Onyx. Tapi nampaknya mereka mungkin agak sedikit salah untuk mendelay initiate dari Keyboy. Jangan lupakan ini Keyboy. Benar. The moment of Keyboy, this is your boy. Tapi apa yang dibilang sama Ranger Mas juga aku cukup setuju sih. Dari 1.500 gold di early game tadi dari RRQ, mereka nggak ada pergerakan berlebih lagi untuk bisa melipat gandakan keuntungannya. Betul, seakan-akan itu nggak berguna dengan 1.500 gold. Dan sekarang kita menyaksikan di mana Onyx tahu Sutsujin gak ada cover di depan sana. Sutsujin bisa dimakan di commit. Sans dengan flicker yang dimiliki dan itu di one and only skill escape yang dimiliki dari sana. Right. Split push juga sekarang seolah sulit ya untuk RRQ karena mereka juga butuh banget sosok damager nantinya di dalam satu buah team fight 5 yang selalu dibawakan oleh Onyx. Kalau untuk real time victory rate-nya ini memang tipis aja, walaupun keadaannya juga sekarang masih Tsunami Slam dengan Ido, Revitalize mencoba untuk mempertahankan diri, tapi nampaknya dengan Lord yang terbuka saat bebas, membuat lepas ke tim Onyx kali ini tidak melakukan following up. Kayaknya keputusan yang cukup berat dimiliki dari Keyboy. Dan Idok masih tuh strong, melihat dengan pasif turret, but it's okay. Turret tetap akan pecah untuk di atas menit ke-12 dengan holy defense yang tidak ada. Benar, tapi hanya berupaya mungkin ya untuk bisa menarik perhatian pemain-pemain dari Onyx agar tidak bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi. Sehingga ya kalau ngelihat dari bagaimana Idok ini masih selamat ya, it's okay. Sehingga ada clear juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan balik lagi Onyx, mereka harus bisa mewaspadai bagaimana diversion play yang akan bisa merubah keadaan. Karena visionnya juga sekarang RRQ lumayan luas nih dengan hasilnya. Keyboy tertangkap di sana final di sana masih power nothing. Dengan para pasukan dari tim Onyx mencoba membalikan kembali karena Xavero telah menuju ke batang hidungnya. Dan ini dia, Luffy. Satu zoning out yang berhasil dilakukan dan Keyboy berhasil dengan adanya sosok yang terdeteksi. No covering up, hilang kembali menjadi poin kill tambahan Keyboy. The initiative power from this is your point. Dan bakal lihat lagi power defensive dikeluarkan oleh Sun Tyrant. No initiative power, laning management yang sangat baik berhasil ditanggulangi oleh tim Onyx. Lihat, Lord kali ini memang masih jauh. Tapi dengan laning management, mereka staking minionnya. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk top dan bottom lane. Ya, dan bahaya juga Keyboy. Kalau misalkan memang inisiasinya selalu bisa membuahkan hasil, ini fleeting time akan jauh membuat nantinya Tsunami Slam akan lebih online. Ya, bukan hanya lebih online lagi. Tapi lihat, untuk high ground defender mereka hanya punya Moskow. Karena pasukan dari tim Onyx, mereka sudah menguasai 3 laning. Bahkan lihat di arah bottom lane, secara tidak langsung itu staking minion yang ditahan supaya nanti mereka, para pasukan dari tim RRQ akan coba nge-clear terlebih dahulu sebelum mereka team fight di arah bawah. Karena minimal ada Toy lah ya yang bisa megang lane yang berseberangannya juga. Tapi ya ini membuat akhirnya team play untuk bisa 4 versus 5 ini bakal susah buat RRQ. Apalagi Onyx dengan adanya Sans membawa Vexana, dia punya summon unit. Jadi seolah-olah ini 6 versus 4. Oke, 6 versus 4 itu Seolah-olah setuju ya. banget. Tapi ini jangan lupakan loh, time is ticking. Waktu yang dibuat RRQ untuk nge-delay para pasukan dari tim RRQ agar Moskow dari Toy sudah jadi.
Mereka sudah berada di posisinya. Dan bahkan di depan sana memilih untuk menggunakan Tsunami Slam untuk Tyrant. Membalikkan kembali keadaan. Belum ada penalty zone. Miss dari Spirit of Distraction. Ini bahkan lihat Susuji mencoba untuk melakukan sedikit flanking menuju ke arah Kyrie. No range for this time. Karena magical damage. Tapi Toei masih available. Tidak pun tumbang. Tersisa 3 pemain saja untuk para pasukan dari tim RRQ untuk melakukan kontes. Apa akan mereka lakukan? Karena Tyrant gak ada jalan untuk pulang. Tyrant akan ter-take down. Nowhere to run. Alright, 3 pemain hilang dari RRQ Lord. Bisa didapatkan juga Rins yang memang selagi menjadi target bulan-bulanan. Mungkin bisa cari angle yang lain. Kita nggak ngelihat diversion play yang coba tabrak dari sisi yang lain. Yes, gak ada agresivitas. Fokus ke PS Turret. Mencoba untuk melakukan defense. Itu tidak akan bisa dilakukan. Karena dengan Purify yang dimiliki Toei. Gak bisa menghindari damage dari seorang Kyrie. Even Kiboy dia bisa hindari. Tapi kayaknya gak bakal bisa. Dan sekarang Idok butuh di garis depan bersama dengan Dairon. Alright, dan sekarang pemain ketujuh berarti dari Onyx sudah mulai akan dikawal menuju ke arah tengah. Menuju ke PS Turret, mulai masuk ke arah belakang. Kiboy di depan sana, dapatkan Kiboy! Tsunami Slam untuk Tyrant. Follow up damage yang sangat besar dari Toy. Tapi fokus ke arah base, tidak ada melakukan following up dari seorang Onyx. Dapat masukkan dari Game Onyx, mereka memilih menuju ke arah belakang. Kehilangan Kiboy dan Palepe. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. PS Turret tidak bisa dibendung. Membuat pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil menukar Kiboy dengan Tyrant. Setidaknya at least invasi menuju ke arah PS Turret mereka hindarkan. Yes, dan mereka coba untuk hanya menjalankan pengawalan terhadap satu lane aja. Dan tengahnya masih bisa ditahan sehingga RRQ tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak setelah munculnya Lord tadi. Base turret top dan bottomnya masih cukup terjaga. Dan Onyx, mereka harus kembali men-set up bagaimana untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari RRQ. Dan perlahan-lahan RRQ tinggal sabar aja. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan momentum, bisa pick off satu. Itu bakal menjadi sebuah titik balik juga untuk mereka. Walaupun memang kalau kita ngelihat dari segi goldnya terpaut cukup jauh di angka 5.000. Butuh beberapa pick off yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Satu hal yang paling mahal yang dibuat Onyx adalah mereka nge-shutdown Dairon. Dairon totally offline dengan Erisla powernya. Ya. Totally offline. Karena gak ngelihat sama sekali penalty zone yang on point. bener, karena Dairon juga satu-satunya mungkin ya yang bisa bener-bener nge-lock Kyrie. Kayak tadi kita lihat di Turtle 1 kan, itu Kyrie-nya susah banget buat cash kill. Idok, lihat target belakang mereka, yaitu Toy dan Kyrie. Bahkan dengan retribution-nya berhasil didapatkan. Dan saat follow-nya damage, fokus menuju ke depan termasukkan dari tim RRQ. Belum ada yang berani melakukan follow-nya damage. Karena damage yang mereka miliki cuma dari Toy. Reed sekalipun gak bisa berbuat banyak. Tapi lihat, dengan adanya surprise tambahan dari Kiboy! Menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Dengan Tsunami Slam yang dibuat membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan Reed. Ternyata flanking gamingnya gagal. Toy free hit dari belakang. Target utama mereka. Savero lihat target utamanya. Toy versus Savero. Gak ada jalan untuk pulang. Dan ter-take down. One last man standing. Oleh Sosojin dan Nene Bancana. Alright, dan kali ini hanya menyusahkan Sutujin. Apakah mampu untuk bisa bertahan? Gak akan mampu. Peston bukan saat bebas. Sosojin gak ada jawaban untuk bisa lakukan defense. Dan Sang Raja Langit. Take the game one. Satu kesempatan diversion yang ternyata